Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas tentang bakat yang ada di area striving talent, yaitu bakat restoratif. Apa bakat restoratif ini? Yaitu bagi Anda yang memiliki bakat kuat ini, yaitu Anda pribadi yang senang dan pandai memperbaiki masalah atau sesuatu yang rusak, tertarik terhadap sesuatu yang sedang berfungsi tidak normal. Ya. Inti kekuatan Anda adalah mengembalikan kondisi normal, gitu ya. Nah, kebutuhan Anda itu butuh setiap hari ada masalah atau kerusakan yang butuh diperbaiki. Jadi Anda senang mencari-cari apa-apa yang bermasalah, gitu ya. Kemudian betul leluasa menentukan cara memperbaiki kerusakan. Nah, tapi ada hal yang harus diantisipasi, yaitu tanpa sadar fokus hanya pada masalah. Kadang merasa paling ahli menilai masalah, gitu ya. Padahal tidak semestinya seperti itu juga, gitu ya. Nah, kemudian apa potensi kekuatan dari bakat ini jika dikombinasikan dengan bakat yang lain atau didukung oleh bakat yang lain? Yang pertama adalah diagnosing, yaitu mencari akar masalah, ya, untuk kemudian ya mencari akar masalah, gitu ya. Apa nih masalah ini, sumbernya apa, gitu. Itu senang seperti itu. Ini akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh bakat analitikal, ya. Jadi senang menganalisa, kemudian ya tadi mencari akar permasalahan, gitu ya. Kemudian restoring, yaitu memperbaiki dan mengembalikan sesuatu sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah terapis, yaitu menyembuhkan. Anda memiliki dorongan kuat untuk menyembuhkan, gitu ya. Nah, dari ini, dari potensi kekuatan ini, apa tipe kekuatan dari bakat restoratif ini? Yaitu yang pertama adalah restorer, yaitu dengan bakat analitikal dan belief, mampu menangani proses penyembuhan penyakit dan memberikan pelayanan yang baik bagi pasien. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, operator. Ini berhubungan dengan benda mati, ya, yaitu dengan bakat konsistensi dapat menjaga fungsi kerja peralatan yang digunakan dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin. Nah, dengan bakat restoratif ini, peran apa yang bisa diambil ya di masyarakat? Yang pertama tentunya Anda bisa memiliki bakat untuk menjadi bakat Anda ini sangat menunjang Anda menjadi seorang dokter, ya. Karena Anda akan memberikan akan melakukan pekerjaan Anda itu dengan senang hati, gitu ya. Anda nyaman-nyaman saja ketika menghadapi pasien, gitu ya. Anda akan sangat sabar, telaten, gitu ya. Saya punya seorang teman dokter, gitu ya. Nah, beliau ini pintar, gitu ya. Maka diterima di perguruan tinggi negeri yang terkenal lah di Indonesia. Kemudian nilainya pun bagus, gitu ya. Nah, ketika mulai praktek, teman saya ini merasa tidak nyaman, gitu ya. Merasa tidak nyaman, bahkan ketika sudah lulus, kemudian mulai bekerja, gitu ya. Ketika di rumah sakit maupun dia buka praktek di rumah, dia itu berharap, gitu, hari ini nggak ada pasien, gitu ya. Jadi merasa tidak nyaman saja, akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi dokter karena merasa lelah, gitu ya. Nah, ini bisa jadi karena bakat restoratifnya lemah, gitu ya, sehingga ya tidak nyaman, gitu ya, tidak punya dorongan untuk memperbaiki atau menyembuhkan. Ya, begitupun teman yang lain, ya, nah ini peran yang kedua adalah sebagai psikolog. Jadi bagi Anda yang punya bakat restoratif kuat, Anda bisa menjadi seorang psikolog, gitu ya. Nah, ada teman saya juga sama, seorang psikolog, ketika menghadapi sebuah kasus itu sering tidak sabar. Apalagi misalnya kliennya ini butuh penanganan yang panjang, gitu ya. Jadi beberapa kali pertemuan, dia merasa lelah sendiri, gitu ya. Dia mengatakan begitu. Nah, ini bisa jadi karena
bakat restoratifnya lemah gitu ya. Nah, bagi kita yang bakat restoratifnya lemah itu bagaimana? Yaitu tidak secara alami mengenali masalah dan cerdas mencari solusi. Nah, gunakan bakat lain dalam upaya menemukan solusi. Kemudian terkait hubungan interpersonal, gunakan communication, harmoni, dan empati. Kemudian cari referensi penyelesaian masalah yang sudah pernah efektif gitu ya. Itu mungkinnya yang bisa gambaran sedikit ya tentang bakat restoratif ini. Nah, bakat yang selanjutnya adalah bakat arranger. Apa itu bakat arranger? Yaitu pribadi yang senang bekerja dengan penataan paling efektif dan efisien, selalu mencari cara menghemat waktu dan sumber daya untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Kemudian kreatif, menata dan mengorganisasikan sebuah sistem ya. Nah, inti kekuatan Anda adalah menata sistem kerja. Kebutuhannya apa bagi Anda yang punya bakat kuat ini? Yaitu butuh bebas bereksperimen, mencoba cara baru, sebuah lingkungan yang dinamis, leluasa tanpa sekat birokrasi ya. Nah, apa yang harus diantisipasi? Kadang tidak memperhatikan kemampuan anggota tim, Anda tidak beradaptasi dengan perubahan yang Anda ciptakan. Jadi ini berkaitan dengan kalau kerja tim gitu ya. Nah, kemudian apa potensi kekuatan dari bakat ini jika didukung oleh bakat-bakat yang lain? Yaitu yang pertama adalah coordinating. Jika didukung oleh bakat komen dan individualization, yaitu mengatur pembagian tugas gitu ya. Ini Anda akan senang melakukan nggak sungkan gitu ya melakukan pembagian tugas, apalagi kalau didukung oleh bakat komen. Ada kan orang yang kalau yang bakatnya lemah gitu ini, maka dia sungkan gitu ya. Ada sungkan ketika harus membagi tugas. Nah, bagi Anda tidak ada istilah sungkan untuk memberikan pembagian tugas. Jadi Anda akan nyaman saja melakukan itu gitu ya. Kemudian yang kedua, dispatching. Jika didukung dengan bakat komen, yaitu menugaskan seseorang untuk pergi ke tempat tertentu sesuai dengan tugas yang harus dilakukan ya. Jadi Anda ya akan bijak memilih siapa yang paling cocok untuk melakukan tugas ini gitu ya, dan Anda pun tidak sungkan untuk memberikan menunjuk orang tersebut untuk melakukan tugas tersebut gitu ya. Nah, kemudian dari potensi kekuatan ini, apa tipe kekuatannya? Yaitu Anda seorang arranger, yaitu dengan bakat komen dan strategik akan mampu menata pembagian tugas yang efisien ya. Kemudian distributor, yaitu dengan bakat achiever, konsistensi dan responsibility, dapat menyebarkan banyak barang ke banyak tujuan secara efisien dan efektif ya. Nah, lalu peran apa yang cocok ya bagi Anda? Yaitu pertama sebagai supervisor tentunya ya, kemudian manager, kemudian bisa juga sebagai event organizer dan sebagai programmer ya. Itu peran yang bisa Anda ambil ya, atau kalau Anda ingin meniti karir, mungkin itu peran-peran yang sesuai dengan bakat Anda ini. Nah, jika kita tidak memiliki bakat ini lemah gitu ya, bakat arranger ini lemah gitu ya, bagaimana gitu ya? Yaitu kita akan merasa kewalahan mengelola sumber daya yang banyak. Ya, mungkin kalau sumber dayanya sedikit nggak masalah, tapi ketika sumber dayanya banyak akan merasa kewalahan. Kemudian jika dihadapkan dengan situasi banyak sumber daya, lebih baik bertanya kepada ahli atau orang yang telah berpengalaman ya cara mengantisipasinya, tentang alternatif cara kerja yang bisa dipakai gitu ya. Mungkin juga bisa juga memilih mengangkat asisten lah gitu ya, yang mungkin dia bisa menutupi kekurangan Anda ini jika ini dalam perusahaan gitu ya, karena memang ini
Anda kalau lemah bakat ini ya tadi akan merasa kesulitan mengatur orang, menunjuk orang, maka butuh asisten gitu ya. Itu mungkin yang bisa dibahas, dua bakat tadi ya, yaitu bakat restoratif dan bakat arranger. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan, kritik, dan saran jangan sungkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.